Bagaimana perasaan kita bila kita mendengar sebuah berita akan datangnya hari kesusahan yang akan menimpa? Manusia normal manapun tidak akan pernah merasa tenang dengan keadaan yang seperti itu. Pasti tegang, takut, khawatir, cemas, was-was, dan mungkin berjaga-jaga bersedia untuk yang terburuk itu datang. Entah mungkin dengan mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan untuk makanan sehari-hari atau berbagai macam hal supaya pada saat petaka atau bencana itu terjadi maka kita sudah siap sedia dengan segala macam cadangan-cadangan yang ada. Tetapi bukan tidak mungkin bila kita bisa tetap tenang menghadapi hari kesusahan itu. Tapi tentu saja ada kiat-kiatnya, dan bukan saja kiat, kita juga butuh untuk tetap giat di dalam masa-masa menanti datangnya hari susah itu. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita akan mampu untuk bisa tetap di tengah-tengah kondisi yang begitu mengerikan secara dahsyat. Kita bisa rehat dengan tenang. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Habakuk pasal 3 ayat 12-16. Dalam kegeraman Engkau ya Tuhan melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu ya Tuhan, Engkau menginjak laut timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Kitab Habakuk adalah sebuah kitab yang memang pasalnya tidak banyak, tetapi di dalamnya memberi kepada kita sebuah nasihat yang dahsyat untuk kita bisa hidup dari keyakinan, kepercayaan, dan iman kita kepada Tuhan. Bukan dari apa yang kita lihat yang memang serba bisa menyesatkan. Yang kita lihat serba bisa membuat kita tambah memikirkan. Namun di dalam Habakuk pasal 3 khususnya ini merupakan doa Habakuk sebelum dia bergumul di hadapan Tuhan, mempertanyakan, Tuhan, mengapa terjadi seperti ini? Mengapa umat-Mu tertindas dan mengalami serangan bertubi-tubi dari musuh-musuh yang ingin menghabiskan kami? Pertanyaan ini diajukan kepada Tuhan, tetapi yang menarik, Tuhan tidak menjawab, alasanku melakukan ini adalah ini. Tidak, Tuhan tidak menjawab demikian. Tapi Tuhan justru mengatakan di dalam Habakuk pasal 2, orang benar akan hidup dari percayanya. Hidup dari percaya, bukan hidup dari bertanya. Seringkali kita menghadapi segala masalah, pergumulan hidup, kesusahan, kita bertanyakan, mengapa begini, mengapa begitu, langsung mulai cari penyebabnya, cari kambing hitamnya, cari akar masalahnya, bertanya mengapa. Padahal iman percaya kita kepada Tuhan sebenarnya bukan dipenuhi oleh tanya dan jawab dari Tuhan. Terbukti dalam Habakuk, Tuhan tidak menjawab pertanyaan Habakuk yang bertanya mengapa terjadi. Tapi Tuhan menggarisbawahi dan mengatakan bahwa hiduplah oleh percayamu. Jangan dipadati oleh pertanyaanmu yang tak terjawabkan. Benar, hari ini banyak orang yang menjadi tidak percaya karena pertanyaannya tidak terjawab. Merasa lalu marah kepada Tuhan karena pertanyaannya tidak dijawab. Tapi Habakuk berbeda. Tuhan justru ingin menyatakan lewat kitab Habakuk ini bahwa iman yang dibangun berdasarkan pertanyaan akan membuat kita lelah. Tapi iman yang dibangun berdasarkan kepercayaan dan pemercayaan diri kepada Tuhan tanpa banyak tanya, itu justru akan menjadi kekuatan dahsyat untuk menghadapi
masalah, dan kesusahan hidup. Dan nyata di dalam Habakuk pasal 3, di dalam doanya khususnya ayat 12-16. Habakuk menyaksikan dalam doanya itu bagaimana Tuhan itu geram. Tuhan itu murkanya dahsyat. Dia berjalan maju dengan kedahsyatannya, dengan segala macam tindakan-tindakan keadilannya untuk menyelamatkan umatnya. Dan dia digambarkan menusuk dengan anak panah, dia mengamuk, dan dia menelan orang-orang yang tertindas. Dan dikatakan dengan kuda Tuhan menginjak lautan, timbunan air membuih. Sampai-sampai Habakuk sendiri merasa ketakutan, gemetar hatinya mendengar bunyi tindakan Tuhan. Menggigil bibirnya melihat betapa dahsyatnya Tuhan dengan segala keadilan murkanya itu dinyatakan, sampai dia gemetar di tempat dia berdiri. Tetapi doa ini ditutup dengan sebuah keyakinan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Saya bertanya-tanya kenapa Habakuk bisa dengan tenang menghadapi hari kesusahan. Bukankah orang menghadapi hari kesusahan atau berita akan terjadi kesusahan menjadi tegang dan sulit, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, sembunyi mungkin? Tetapi rupanya Habakuk malah setelah melihat kegeraman Tuhan, murka Tuhan dinyatakan dalam rangka menyelamatkan umat Tuhan, ini membuat dia justru tenang menantikan hari kesusahan yang akan menimpa musuh-musuhnya. Ini sungguh-sungguh kekuatan yang dari Tuhan, yang bukan kekuatan yang tampaknya angin sepoi-sepoi menenangkan, tetapi satu kedahsyatan Tuhan yang justru itu memberi ketenangan. Bukankah ini satu pengertian iman yang lebih dalam lagi? Bukan Tuhan diam dan tenang lalu kita tenang, tapi justru dengan Tuhan bertindak dan Tuhan dengan garangnya menyatakan keadilan, kita jadi tenang. Dan yang menarik lagi adalah bahwa kata tenang di situ digunakan kata dari akar kata atau dasar katanya adalah nuah, yang artinya beristirahat. Atau dengan kata lain, kalau mau diterjemahkan harafiah, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, kata tenang itu bisa diterjemahkan namun dengan beristirahat, dengan tenang dan tentram akan kunantikan hari kesusahan. Apa yang ditulis oleh Habakuk ini mengingatkan saya kepada bagaimana Yesus tetap tidur di tengah-tengah angin ribut yang melanda perahu murid-muridnya. Dia bisa tenang, kenapa? Karena Bapanya berkuasa. Kita juga bisa demikian seperti Habakuk, bisa tenang, bisa rehat dengan tenang, karena dia sungguh melihat kepada Tuhan yang maha dahsyat itu. Tuhan yang bukan saja kasihnya itu lembut, tapi kekuatan keadilannya juga dahsyat. Dan dia sanggup bertindak mengatasi segala peperangan dan persoalan hidup kita yang berat, termasuk sakit penyakit, masalah hidup, perekonomian, dan kondisi-kondisi keuangan atau berbagai macam tekanan bertubi-tubi yang menimpa hidup kita. Karenanya pelajaran kita hari ini adalah seperti Habakuk, dengan tenang dia menantikan hari kesusahan yang akan menjadi bukti keadilan Tuhan untuk para musuh-musuhnya. Hari ini kita juga bisa rehat dengan tenang. Rehat dengan tenang baru bisa kita alami bila kita hanya dan selalu melihat kepada Dia yang maha dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari segala macam kekuatan dahsyat yang sedang menyerang kita. Dan bukan saja melihat pada Dia yang maha dahsyat, tapi juga percaya kuat kuasa kedahsyatannya itu sanggup menerangi hidup kita. Kita tidak takut lagi dalam suramnya dan gelapnya segala macam pergumulan hidup kita. Tetapi kekuatan maha dahsyat Tuhan, kuat kuasanya itu justru menerangi kita. Sekaligus dengan terangnya itu, Dia memerangi musuh-musuh kita. Hari ini apa yang menjadi musuhmu? Apa yang membuat engkau jadi bergumul berat? Penyebab-penyebabnya atau problem-problem yang engkau sedang alami. Jangan berperang sendiri. Minta penerangan dari Tuhan untuk peperangan yang engkau jalani. Sehingga dengan rehat, sambil tenang, kita bisa mengalami damai yang sesungguhnya. Bukan damai karena Tuhan diam, tapi damai karena Tuhan bertindak. Damai karena Tuhan dahsyat. Damai karena Tuhan sungguh menyatakan kuat kuasanya yang menerangi hidup kita, sekaligus juga memerangi musuh-musuh kita. Damai Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.